Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Bicara mengenai hal-hal yang sebenarnya menjadi kehendak Allah. Seringkali kita paksakan untuk tetap ada sesuai dengan keinginan kita. Karena kurangnya ilmu yang dimiliki. Karena kurangnya pemahaman dan lain sebagainya. Ketika kita bicara mengenai kadar ilmu, kadar pemahaman. Setiap orang kan kadarnya memiliki perbedaan masing-masing karena latar belakang pendidikan, kemudian juga keluarga dan lain sebagainya, bahkan lingkungan. Dengan kondisi seperti itu, sejauh mana sebenarnya kita membentengi keluarga untuk terus ada di kondisi di mana hal-hal yang positif terus kita gaungkan, di tengah kondisi di mana bahkan ajaran-ajaran yang kian menyesatkan begitu banyak di dunia ini. Oke, kembali lagi ya, ilmu tinggi itu sebenarnya tidak menjamin juga orang connecting kepada Allah dengan mudah ya. Ilmu seharusnya iya, idealnya orang yang connecting terus dengan Allah itu bagus, misalnya connecting kepada Allah cepat. Misalnya kalau kita punya HP itu kan, kemudian pulsa untuk internetnya banyak, itu kan mestinya tinggi kan, HP-nya bagus misalnya kan. Ini HP-nya butut sudah kada kawa, internetnya kada bisa, kada kawa kan. Nah, karena provider nggak sampai ke kita misalnya. Nah, seharusnya begitu, logika teknologi kan pasti ya, tapi logika ilmu dengan rasa itu ternyata tidak bisa disatukan kalau tidak seringkali mendekatkan antara ilmu dengan rasa. Orang rasa itu kan, ilmu yakin itu dengan ilmu dia bisa yakin akan keberadaan Allah, tapi dengan rasa dia merasa kehadiran Tuhan. Tapi ilmu belum tentu dia bisa merasa kehadiran Tuhan kan. Nah, tapi ilmu mengantarkan orang merasa untuk hadirnya Allah bersama dia. Orang kalau hadis Nabi, jar Nabi, la yazni zani wa huwa mu'min, kan begitu. Tidak akan berzina seseorang ketika dia beriman. Artinya beriman itu apa? Artinya dia merasa kehadiran Tuhan selalu ada di sisinya. Beriman akan kehadiran Allah, beriman akan bahwa Allah itu melihatnya. Itu kan berarti beriman yang sesungguhnya. Nah, ilmunya ada, itu ada, tapi dia tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Jadi ilmu itu bisa mengantarkan orang menghadirkan Allah, tapi kalau tidak dilatih ilmu ini, dia tidak bisa merasakan. Dia bisa menghadirkan, tapi tidak bisa merasakan kehadirannya. Seringkali itu kita rasakan ketika sholat. Ya betul. Ketika gerakan demi gerakan kita langsungkan, bahkan kita ajarkan ke anak atau ke orang-orang tertentu begitu. Seringkali kita mengajarkan hanya gerakan. Ya, ilmunya aja kan. Ilmunya saja, rasanya kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, berarti kan kita bicara mengenai rasa, melatih rasa ini sendiri seperti apa Pak untuk bisa terus dalam kondisi yang istiqomah, dan karena sekali lagi manusia memang tempatnya salah, tapi bukan berarti juga tentu kita tidak belajar akan kondisi seperti itu. Jadi kan oleh karena itu kalau kita mau olah rasa ya istilahnya, ada olah fikir, ada olah rasa ya. Olah fikir itu selalu pikirannya diolah untuk kemudian selalu dimanfaatkan dalam hal-hal yang positif. Rasa itu yang lalu diajarkan oleh Nabi, kemudian oleh para sahabat, terus kepada para ulama kita. Lalu mengolah rasa itu orang bertafakur misalnya kan. Tafakur. Itu orang aja Bang, kita belum juga sampai ini, masih berkisah aja. Masih menjadi PR bagi kita semua. Jadi berkisah, guru-guru kita kan bercerita seperti itu, seperti apa Imam Ghazali misalnya. Jadi mengolah rasa itu memang harus tafakur. Tafakurnya mikirkan yang Allah ajarkan, penciptaan yang kita lihat itu penciptaan yang kalau di sekitar kita juga kita bisa lihat badan kita, misalnya sesuatu yang ringan, misalnya orang bercerita bagusnya Tuhan menciptakan atau mengolah hidung lubangnya ke bawah. Itu kan sesuatu yang ringan tapi menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan tonggak untuk mengatakan bahwa Allah itu luar biasa.
sehingga melahirkan syukur. Ya, Karena kalau kita bicara mengenai kekurangan, seringkali ketika kita bertemu dengan orang lain, kita bahas seputar kekurangan yang ada di dalam diri, sehingga hilanglah rasa syukur. Karena kalau kita bicara mengenai sabar dan syukur, sekali lagi ini Pak, ini kan memang menjadi PR bagi kita semua. Bahkan sampai akhir hayat kita, kita dituntut untuk bisa sabar akan berbagai ujian yang diberikan, kemudian juga syukur akan nikmat yang kemudian juga diberikan. Sabar dan syukur ini sendiri, bagaimana untuk bisa mensinergikan dengan olah rasa tadi yang disebutkan? Apa awal mulanya yang harus dibenahi atau kemudian juga diperbaiki di dalam diri dengan datangnya berbagai penyakit bawaan hati begitu? ya. Kembali lagi tadi bahwa kita mau mengolah rasa untuk menjadi orang yang penyabar, orang yang selalu bersyukur. Saya kira apa yang menimpa kita, apa yang terjadi kepada kita ini sangat erat kaitannya kepada Allah ya. Jadi kalau kita kepada Allah itu sudah mematri hati kita bahwa Allah itu yang terbaik, Allah itu memberikan sesuatu kepada kita itu pasti yang terbaik, sesuatu yang sangat baik walaupun tidak seperti yang kita harapkan, saya kira akan muncul rasa syukur atau rasa sabar yang sesuai dengan tempat dan keadaannya. Saya kira itu yang paling penting. Jadi husnuzan, baik sangka kepada Allah itu adalah kunci utama Dari itu segala sampai hal berhubung. harus diperbaiki. Jadi orang mau sabar karena baik sangka kepada Tuhan. Ini misalnya kan kita berharap tidak terpapar corona, tapi kenyataannya terpapar misalnya. Kan itu kalau orang connecting kepada ini Allah sudah yang menentukan, sudah coba usaha bermasker, social distancing, vaksin juga, tapi karena sadar bahwa itu Allah yang berkehendak, kemudian dia bisa bersabar atas kenyataan itu, tidak meronta-ronta, marah-marah kepada siapa mau marah kan. Tidak gerutu akan hal-hal yang diberikan begitu ya. Jadi karenanya connect lawan Allah tadi. Orang itu kalau connect lawan Allah dan modal yang utama tadi baik sangka kepada Allah, insya Allah segala sesuatunya dia bisa akan menempatkan. Kalau yang kebetulan sesuai dengan apa yang diharapkannya dapatnya, maka syukur yang muncul. Kalau yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, sabar yang keluar kan begitu ya. Jadi artinya muaranya karena dia connecting kepada Allah itu kuat. Kemudian yang kedua dia baik sangka kepada Allah. Jadi baik sangka itu pokoknya segala-galanya. Segala-galanya akan berbagai hal, baik itu urusan dunia ataupun juga akhirat tentunya. Kalau ada satu statement yang menyampaikan bahwa semua masalah pasti ada hikmahnya. Betul. Seringkali hikmah di sini tidak semua orang untuk bisa menangkap sinyal hikmah tersebut. Sejauh mana sebenarnya kita memaknai hikmah di sini? Apakah hikmah tersebut memang dari permasalahan yang berbentuk musibah ibaratnya, kemudian juga pasti akan ada hikmahnya. Hikmah yang seperti apa sebenarnya yang dapat kita ambil dan petik untuk dijadikan sebagai salah satu pelajaran untuk hidup? Saya kira itu terus saja digaungkan ya. Segala sesuatu yang terjadi, baik musibah atau nikmat, seharusnya semuanya dari sisi positif atau sisi negatif pada keinginan kita yang sesuai dengan kehendak kita, yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Saya kira semuanya ada hikmah yang kalau kita lagi-lagi connect kepada Allah, Allah yang menurunkan itu semuanya pasti ya. Kita harus pastikan semuanya ada hikmahnya. Tinggal lagi kita belajar memahami hikmah apa yang kita dapatkan. Oleh karena itu ini pola pikir yang harus kita munculkan. Jadi berpikir bahwa Allah itu memberikan sesuatu ini, sampai-sampai guru kita di pengajian misalnya menjelaskan hikmah yang paling bagus itu untuk kita sadari adalah bahwa Allah itu kan sayang banget doa kita kan. Kepada hambanya ini kan sayang banget, sangat sayang kepada kita. Lalu kemudian Allah membuat kita tidak bisa jalan itu karena dia sayang kepada kita supaya kita itu lebih mendekatinya. Kan orang yang namanya berkasih sayang, orang yang berkasih sayang itu jangan kawa berduaan terus di rumah kan begitu ya. Betul. Jadi Allah itu begitu, jar guru menjelaskan, masya Allah luar biasa itu anunya filosofinya. Jadi kalau Allah itu hendaknya semua makhluknya itu selalu memeluk dia, selalu menyayanginya. Tapi untuk ternyata terus mendekatkan. Jadi kalau ketika dicubit oleh Allah, itu dalam rangka supaya orang itu melek kepadanya lagi.
Jadi bisa jadi ketika nikmat yang diberikan orang tersebut kian terus meningkat connectingnya kepada Allah, Ya. maka Allah akan terus memberikan. Terus, akan terus. Ketika misalkan nikmat tersebut menjadi sebagai salah satu hal yang membuat ia lalai, maka Allah akan berikan ujian untuk apakah bisa untuk terus mendekat kepada Allah begitu ya. Tinggal sejauh mana kita memaknai bahwa yang namanya nikmat dan juga ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Ya, semuanya begitu. Jadi Allah itu sangat sayang, Masya Allah. Jadi kalau kita mendengarkan penjelasan itu, kita sadar bahwa kayak kalau begitu kan Allah ini memang maunya kita terus bersamanya. Jadi kalau pernyataan Nabi di dalam ayat Quran itu kan ketika memberikan opsi kepada Abu Bakar yang waktu itu di dalam gua misalnya ketakutan ya. Abu Bakar kan dinyatakan oleh Nabi, la tahzan, jangan sedih dan takut wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana, artinya sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi kebersamaan Nabi itu selalu bersama Allah kan, bahkan dalam riwayat beliau tidur tapi hatinya tidak tidur ya. Connecting kepada Allah sampai tidur tuh tidak pernah tidur juga artinya, kan. Dan itu menjadi PR bagi kita semua kalau tidur bahkan tidak tidur saja kadang kita lupa begitu, yang betul. tentu juga menjadi bagian pembelajaran yang insya Allah memberikan manfaat kepada kita semua. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.